Sejak dari bayi, orang tua dan sanak saudara selalu melatih sang anak untuk dapat berbicara, termasuk berbicara benar. Yang masih sulit mengatakan mama atau bapak dilatih terus sehingga semakin fasih mengucapkannya. Lalu saat tiba mulai meniru ungkapan dari berbagai tempat atau media, selalu dilatih serta diluruskan sehingga tidak salah berpikir, berbicara dan bertindak. Maka sangat baik hidup benar. Juga saat ini dikatakan yang sesuai dengan hukum Tuhan. Kenapa harus sesuai dengan hukum Tuhan? Sebab Tuhan memberikan hukum. Menyatakan firman-Nya adalah untuk ketenteraman kehidupan ciptaan. Berdasarkan firman Tuhan, kita akan nikmati. Dengan itulah maka pikiran Tuhan boleh kita ikuti dan menjadi pemikiran kita. Sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Selamat hari Minggu Septuagesima, atau 70 hari sebelum hari peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ada seorang dosen mengatakan kepada mahasiswanya, untuk apa hukum dibuat kalau bukan untuk dilakukan? Maka ketika hukum sudah dibuat, biarlah dipelajari, dilakukan, atau diperjuangkan, sehingga keadilan boleh terwujud. Ketika firman Tuhan sudah kita terima, maka segala kekotoran dalam hati tidak lagi disimpan. Jangan sampai segan membuang segala hal yang mengotori hati, seperti keserakahan, berahi, rasa iri, dan kebencian. Dengan demikian, maka firman Tuhanlah yang bertakhta dalam kehidupan kita. Ya, kita sudah banyak membaca dan mendengar firman Tuhan, baik di mimbar maupun di media sosial. Jangan sampai hanya sebatas mengetahui saja, namun akan sampai kepada melakukan. Saat ini dikatakan, bila mana ada pendengar yang baik, namun tidak melakukan firman, maka sebenarnya dia seperti orang yang bercermin, lalu kemudian setelah dia pergi, melupakan wajah yang dia lihat. Ketika seseorang sering bercermin, hal itu adalah untuk memastikan keyakinan kita bahwa kita sudah rapi, sudah sesuai dengan apa harapan kita dan harapan orang banyak. Tentunya bila mana kita melihat di cermin ada sesuatu yang menempel, yang membuat kotor wajah,
Itu sekali kita akan membersihkannya. Lalu bercermin lagi memastikan bahwa sesuatu yang menempel itu sudah kembali bersih. Begitu juga saat kita bercermin kepada firman Tuhan. Saat ada hal yang tidak benar, kita akan betulkan, sesuaikan dengan firman-Nya. Jadi bukan begitu saja acuh, tidak membawa perubahan dalam kehidupan. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar Injil untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Seseorang yang mendengar serta melakukan firman Tuhan akan berbahagia. Bila mana kita mendengar firman, janganlah kita tidak mengaminkan, malah mencoba menghindar dengan mengatakan bahwa nasihat itu adalah untuk orang lain. Ketika kita tidak mengaminkan firman-Nya, sikap inilah yang membuat seseorang sulit untuk berubah ke arah yang lebih baik. Hal lain yang juga perlu kita cermati saat berdiskusi hangat akan firman Tuhan, janganlah hanya sebatas diskusi, namun tetap dilanjutkan dengan menghidupinya. Banyak mendengar firman Tuhan tentunya akan mengalirkan kebaikan-kebaikan. Jika firman itu sudah menjadi pedoman hidup yang memberi kekuatan dahsyat dalam diri kita, jadi tetaplah pendengar dan pelaku dan pendengar firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berbahagia, yang mau mendengar firman Tuhan dan sekaligus melakukannya. Biarlah kekuatan firman-Mu menjadi kekuatan kami dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.